Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film tentang Ghostbusters 2016. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Sekelompok orang sedang melakukan tur ke rumah besar Aldrich di New York City. Garrett, sang pemandu wisata, menceritakan Gertrude Aldrich, seorang wanita yang dikurung di ruang bawah tanah oleh ayahnya. Tiba-tiba sebuah kandil jatuh di atas meja dekat ruang bawah tanah untuk menakuti kelompok tersebut, tetapi itu hanya bagian dari trik yang dimainkan Garrett. Di bawah meja terdapat sebuah alat yang berkedip-kedip dan bergetar. Saat dia menutup toko, Garrett mendengar suara berisik di dekat ruang bawah tanah. Pintu juga mulai bergetar. Garrett mencoba lari dari mansion, tapi kenop pintu menjadi panas. Dia mencoba mendobrak jendela dengan bangku, hanya agar bangku itu dibuang kembali. Garrett berlari kembali ke ruang bawah tanah. Lantainya penuh dengan lendir hijau, dan tangganya pecah. Garrett bertahan saat dia melihat hantu bangkit dari lantai. Di Universitas Columbia, Dr. Erin Gilbert didekati oleh Ed Mulgrave dengan sebuah buku yang ditulis Erin bertahun-tahun yang lalu tentang keberadaan hantu. Dia tidak bangga telah menulisnya. Erin tahu itu dilakukan oleh mantan teman dan koleganya Abby Yates. Ed mendekati Erin karena ada hantu di rumah Aldrich. Saat Erin mencari tempat kerja Abby saat ini, Erin menemukan Abby di labnya dengan rekan kerja barunya Gillian Holtzman, seorang insinyur brilian yang juga sedikit sinting. Erin dan Abby masih kesal satu sama lain atas buku itu. Erin meminta Abby mengambil buku itu dari Amazon. Erin kemudian memunculkan rumah besar Aldrich yang menghantui, menginspirasi Abby dan Holtzman untuk beraksi, dengan Erin enggan bergabung dengan mereka. Para wanita tiba di rumah dengan beberapa peralatan. Ruang bawah tanah telah dikunci rapat. Erin menginjak beberapa lendir. Tiba-tiba, ketiganya menyadari bahwa pintu ruang bawah tanah sekarang terbuka dan memancarkan cahaya biru yang menakutkan. Mereka kemudian saling bertatap muka dengan hantu Gertrude Aldrich. Erin mendekatinya dengan tenang, tetapi wajah Gertrude berubah menjadi setan dan dia memuntahkan cairan ke seluruh tubuh Erin. Hantu itu terbang keluar dari gedung. Para wanita merekam video dengan Erin yang berbicara bahwa hantu itu nyata. Sayangnya, ini jatuh ke tangan Fillmore, dan dia memecat Erin karena representasi sekolah yang buruk. Sekarang Erin menganggur, dia memutuskan untuk bergabung dengan Abby dan Holtzman dalam penelitian mereka. Abby dan Holtzman juga kehilangan pekerjaan setelah berbicara dengan dekan, jadi mereka mencuri peralatan dari lab sekolah dan memutuskan untuk membuat fasilitas mereka sendiri. Kami bertemu pekerja MTA Patty Tolan. Dia didekati oleh seorang pria aneh bernama Rowan North. Dia mengoceh tentang bencana keempat yang tidak dipedulikan Patty. Dia kemudian harus pergi ke terowongan untuk memeriksa sesuatu. Di belakangnya, Rowan menanam perangkat lain yang mirip dengan yang ada di mansion. Patty kemudian melihat hantu dengan setelan penjara. Dia lari sangat jauh darinya. Erin, Abby, dan Holtzman mendirikan toko di lokasi baru di atas restoran makanan Cina sebagai Departemen Pemeriksaan Metafisik. Seorang pria muda bernama Kevin Bachman, Chris Hemsworth, muncul untuk pekerjaan resepsionis. Erin mengira dia seksi, tapi selama wawancara, Kevin terbukti sangat bodoh. Tetap saja, mereka mempekerjakannya di tempat. Para wanita kemudian dikunjungi oleh Patty, yang menyebutkan hantu yang dia lihat di kereta bawah tanah. Patty membawa para wanita ke terowongan tempat dia melihat hantu itu. Holtzman membawa serta beberapa peralatan yang dia buat untuk menangkap hantu itu. Mereka melihat hantu yang sama yang dilihat Patty melayang di atas mereka. Mereka merekam hantu sementara Erin diberi laser proton untuk menangkapnya. Laser tidak cukup kuat untuk menahan hantu, dan kereta datang dengan cepat. Para wanita lari ke tempat aman saat kereta menabrak hantu, menyebabkan mereka terkena cairan kental dari hantu itu, namun hantu itu berhasil terjebak di kereta. Video hantu menjadi viral, dan media menjuluki mereka tim Ghostbusters, membuat mereka kecewa. Debunker terkenal Martin Hayes menganggap hantu kereta bawah tanah itu palsu. Patty memutuskan untuk bergabung dengan tim karena dia tahu cara berkeliling kota, dan dia menyediakan mobil jenazah yang dia pinjam dari pamannya. Holtzman memamerkan beberapa peralatan baru yang dibuatnya untuk menangkap hantu, termasuk senjata laser baru, granat, dan sarung tangan proton. Semuanya belum teruji, jadi sebagian besar berbahaya, tetapi tim menganggap semuanya keren. Tim tersebut dipanggil untuk menyelidiki penampakan hantu di teater musikal. Rowan terlihat menanam perangkat lain di teater. Patty dikejar oleh manekin yang dirasuki hantu. Ghostbusters memukul manekin dengan laser proton mereka. Hal itu membuat monster hantu terbang lolos ke dalam teater.
Mereka mengikutinya ke panggung di mana sebuah band bernama Beast of Mayhem tampil. Hantu itu terbang keluar, membuat semua orang mengira itu bagian dari pertunjukan sampai Ghostbusters bergegas ke panggung dan mencoba memukulnya dengan laser mereka. Abby melakukan penyelaman panggung dan melakukannya, Patty mengikutinya, tetapi tidak ada yang menangkapnya. Dia bangkit dan hantu itu bertengger di pundaknya. 3 lainnya menunggu Patty diam saat mereka menembaknya dengan laser. Hotsman mengeluarkan jebakan dan membuat hantu tersedot ke dalamnya. Semua orang mendukung tim. Tim merayakan penangkapan pertama mereka dengan beberapa pizza. Abby dan Erin berdiskusi tentang pertemanan mereka sejak SMA. Erin juga menyebutkan bagaimana ketika dia masih kecil, hantu tetangganya yang kejam akan berdiri di kaki tempat tidurnya setiap hari selama setahun, dan tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakannya. Mereka kemudian dikunjungi oleh Martin Hayes sehingga dia dapat membuktikan bahwa tim tersebut memalsukan penangkapan mereka. Erin kesal dan memutuskan untuk membuktikan kebenaran Hayes dengan mengeluarkan jebakan dan melepaskan hantu. Hantu itu terbang keluar dan mendorong Hayes keluar jendela saat ia kabur ke kota. Setelah polisi tiba, tim dikawal oleh agen Hawkins dan Rourke untuk bertemu dengan wali kota Bradley dan asistennya Jennifer Lynn. Saat tim disiagakan akan penampakan hantu baru, Erin menyadari ada pola untuk semua penampakan di kota. Diketahui bahwa semua perangkat yang ditemukan berada di sepanjang Leyland Ness yang berpotongan di Mercado Hotel. Mereka menemukan foto para staf, dan Patty mengenali Rowan di antara mereka, tahu dialah pria mereka. Tim menuju ke hotel dan menemukan Rowan di ruang bawah tanah dengan perangkat yang dia bangun di mana dia berencana untuk melepaskan segerombolan hantu ke kota sebagai balasan karena terus-menerus dianiaya. Abby mencoba meyakinkan Rowan untuk menghentikan rencananya sampai dia menyebutkan polisi sedang dalam perjalanan. Rowan kemudian meraih 2 pilar dan menyetrum dirinya sendiri sebelum polisi tiba. Ruang bawah tanah kemudian ditutup, tetapi detektor momok tertinggal dan rusak. Di rumah, Erin membaca salinan bukunya yang disimpan Rowan untuk mengatur rencananya. Dia melihat melalui gambar dan melihat bahwa dia selalu berencana untuk menyetrum dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi hantu dan akhirnya membawa bencana alam keempat untuk memimpin hantu dan meneror dunia. Di markas besar, Abby mendengar ketukan di pintu, tetapi tidak ada orang di sana. Ada suara gemeretak di pipa wastafel, dan dia melihat cahaya hijau di saluran pembuangan. Hantu Rowan kemudian merasuki Abby. Dia mulai merusak peralatan Hotsman dan kemudian mencengkeram leher Hotsman untuk menjuntai keluar jendela. Patty mengintervensi dan menyelamatkan Hotsman sebelum memukul Rowan keluar dari Abby. Beberapa saat kemudian, Kevin menarik sepeda motornya, dan Rowan merasukinya. Dia berkendara kembali ke hotel. Erin berlari ke restoran tempat dia menemukan wali kota Bradley dan Lynn sedang makan. Dia dengan panik mencoba memperingatkan mereka untuk mengevakuasi kota, tetapi dia menjadi gila, jadi dia dibawa pergi. Rowan dalam tubuh Kevin berhasil mencapai ruang bawah tanah hotel dan menyerang 2 penjaga yang berdiri di luar. Dia berhasil memecahkan penghalang yang menjaga hantu yang terperangkap untuk memungkinkan mereka terbang bebas, memulai invasi hantu ke kota. Sebuah portal terbuka di langit, melepaskan lebih banyak hantu ke kota. Erin mencoba untuk mendapatkan taksi, tetapi sopir taksi, dan Aykroyd, memecatnya dan pergi. Abby, Hotsman, dan Patty bersiap untuk melawan hantu pertarungan. Mereka bertemu dengan Slimer yang makan dari gerobak hotdog. Dia mencuri ECTO-1 dan pergi. Abby dan Patty bersiap-siap untuk menembak ke arah mobil, tetapi Hotsman mengatakan peralatan di atas mobil pada dasarnya adalah nuklir. Mereka kemudian melihat sekelompok hantu yang terlihat seperti kendaraan hias parade raksasa, yang mereka mulai bermunculan dengan paket proton mereka. Pelampung dalam bentuk Stay-Puft Marshmallow Man muncul dan menekan ketiganya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Erin menyelamatkan mereka dengan meletuskan Stay-Puft dengan pisau Swiss Army yang diberikan Hotsman padanya. Tim kemudian menghadapi puluhan hantu, termasuk Gertrude, hantu kereta bawah tanah, dan hantu teater. The Ghostbusters menuju ke hotel untuk menemukan Kevin yang masih kerasukan membekukan polisi dan militer. Rowan meninggalkan tubuh Kevin dan memutuskan untuk menggunakan bentuk yang akrab, lebih ramah logo Ghostbusters. Namun, dia tumbuh menjadi binatang buas yang keluar dari hotel dan mulai mendatangkan malapetaka di kota. Saat mereka melihat Slimer dan hantu lainnya berkuda di jalan, tim mendapat ide untuk menekan reaktor nuklir ECTO-1 ke portal untuk membalikannya dan akhirnya menutupnya. Mereka menembakkan laser mereka ke hantu agar mereka mengarahkan ke portal sebelum menabrak reaktor. Rencananya berhasil, dan para hantu mulai ditarik kembali ke portal.
Rowan berpegangan pada dua bangunan, sehingga tim memukulnya di selangkangan dengan laser untuk melonggarkan cengkeramannya. Dia mulai tersedot, tapi dia meraih Abi dan menariknya ke portal. Erin mengaitkan dirinya ke kabel dan melompat ke portal. Dia menembakkan lasernya ke tangan Rowan untuk melepaskan Abi saat dia ditarik ke dalam jurang. Hotsman dan Patty menarik keduanya, dan mereka kembali dengan rambut yang benar-benar putih. Setelah itu, wali kota Bradley terus menyangkal masalah hantu tersebut, tetapi dia diam-diam memberikan dana kepada tim untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka meningkatkan markas mereka menjadi pemadam kebakaran, sama dengan film aslinya. Paman Patty, Bill kemudian masuk dengan mobil jenazah baru. Dia tidak senang dengan apa yang terjadi pada yang lain. Selama kredit, kami melihat tim dikunjungi oleh mentor Hotsman Rebecca Gorin, yang menginspirasinya untuk menjadi gila. Patty kemudian memanggil tim ke atap. Bangunan kota menyala untuk mengatakan I love GB. Ada juga dedikasinya untuk Harold Ramis. Setelah pujian, tim melakukan beberapa pekerjaan sementara Patty mendengarkan rekaman.